percaya katakan amin. Nah, komunitas ini nanti akan dibangun. Walaupun ya kita akan mulai kecil-kecilan untuk kita adakan suatu saat. Nextnya itu kita adakan camp, bisa bareng ya, dan bisa ngobrol bareng ya. Amin. Mari kita akan nyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi. Kalau engkau mengasihi Yesus yang tidak kelihatan, istri, anakmu juga engkau kasih. Segenap hatiku aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan aku mengasihi, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang. Ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu menyenangkan hati-Mu. Makasih, siapkan kami di session 3. Kiranya Engkau terus menambahi kami dan kami boleh belajar dan melakukan akan firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah yang menuntun kehidupan kami. Berkati hamba-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. 1, 2, 3. Pria maksimal. Sudah kenyang nih ya. Sebenarnya malah pergumulan. Ya. Bilang kiri kanan begini, tolong kalau mataku berubah, lakukan sesuatu. Kalau kurang jelas begini, tolong kalau aku ngantuk, culek aku. Nah, ya kan? Oh iya. Oke, kita akan masuk sesi ketiga dan saya berharap nanti JKI ke depan punya pria sendiri yang jadi kendaraan untuk pulihkan pria di kota ini. Karena CMN sudah menyerahkan kegerakan pria itu ke gereja-gereja sebenarnya. Dan yang paling bertanggung jawab di seluruh Indonesia, saya, Arman, Pak Nusliur. Nah gitu ya. Jadi nanti saya yang nolongin supaya apa? Termasuk training-training pembicara lokal supaya nggak usah keluar biaya banyak gitu. Yang penting pria pulih. Karena kalau pria pulih, keluarga pasti pulih. Gitu ya. Oke, ada satu statement begini. Kedewasaan seorang pria tidak diukur dari umur, tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Sekali lagi, yuk kita ucapkan yang pernah dengar ini ya. Yang belum pernah dengar, ikutin ya.
Kedewasaan seorang pria tidak diukur dari umur, tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Sekali lagi, kedewasaan pria tidak diukur dari umur, tetapi penerimaan akan tanggung jawab. Jadi pria itu dewasa bukan karena umur, Pak, ya, tapi bagaimana caranya dia menerima tanggung jawab dan melakukan itu, gitu ya. Ada pria umurnya 61 tahun tapi kelakuannya 16 tahun. Nah, itu enggak dewasa, ya kan? Kan ada pria begitu, ya kan? Sekali waktu ada seorang ibu, ya, terus kemudian bawa anaknya 2 di mall sama suaminya. Terus ketemu temannya. Temannya itu tanya begini, berapa anak? 3. Loh, mana yang 1? Itu papanya juga kayak anak-anak. Dan Edwin Louis School berkata begini, Pak, akan sangat berbahaya kalau rumah tangga dipimpin oleh pria yang kekanak-kanakan. Saya ulangi sekali lagi, akan sangat berbahaya kalau keluarga atau rumah tangga itu dipimpin oleh pria kekanak-kanaan. Kenapa? Karena pria yang kekanak-kanaan itu akan menuntut istrinya berlaku seperti mamanya, kayak gitu, ya kan? Menuntut istrinya berlaku seperti mamanya, ngemong, ngertiin, begitu-gitu. Dan akhirnya begini, mama mana yang rela hubungan seks sama anaknya? Makanya salah satu akibat ketika pria nggak dewasa, maka akan terjadi masalah di atas tempat tidur, gitu. Karena apa? Nggak dewasa pria. Dan memang kalau di survei begitu, wanita jauh lebih cepat dewasa. Wanita itu lahir ceprot, nyusu 2 tahun, disapih, bertumbuh jadi dewasa, ya kan? Pria lahir ceprot, nyusu 2 tahun, nggak lama lagi nyusu lagi dia. Nah itu yang membuat pria, yang membuat pria nggak dewasa yaitu nyusu seumur hidup, ya kan? Nah, itu malah ada pria gendeng, tahu pria gendeng? Pindah-pindah nyusu. Nah itu. Makanya pria harus dewasa. Boleh katakan amin? Apa tandanya? Tanggung jawab. Boleh katakan amin? Nah, tema kita, judul sesi sekarang ini adalah tanggung jawab berhenti di sini. Bukan sampai di sini, tapi tanggung jawab berhenti di sini. Ya, boleh angkat tangan kanan? Katakan bersama saya, ya. Tanggung jawab berhenti di sini. Sekali lagi, tanggung jawab berhenti di sini. Sekarang berdiri. Ikuti saya, ya. Bukan di sana. Bukan di sana. Bukan di sana. Di sini. Bukan di istri. Bukan di anak. Bukan di siapapun. Tapi di sini. Tanggung jawab berhenti di sini. 1, 2, 3. Pria maksimal. Kasih tos kiri kanan sambil katakan tanggung jawab berhenti di sini. Ya. Yuk silahkan duduk. Dan tanggung jawab yang saya mau sampaikan ini adalah tanggung jawab prinsip, tanggung jawabnya pria, nggak bisa didelegasikan kepada siapapun. Dan kalau tanggung jawab ini Anda tidak ambil, Anda tidak akan pernah diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena ini tanggung jawab prinsip seorang pria. Boleh katakan amin? Siap untuk menjadi pria yang bertanggung jawab? Ya. Mari kita buka Roma pasal 5 ayat 12, kita baca bersama-sama. Tolong multimedia, Roma pasal 5 ayat 12, ayat itu berkata demikian. Yuk kita baca bersama-sama, di depan sudah disiapkan. Yang sudah siap membaca boleh katakan amin. 2, 3, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang
Karena semua orang telah berbuat dosa. Oleh satu orang dosa masuk ke dalam dunia dan kemudian menjalar ke seluruh dunia, membuat seisi dunia berdosa. Nah, Bapak-bapak, perhatikan, kata satu orang di sini itu menggunakan kata one man. Jadi satu pria. Oleh satu pria dosa masuk ke dalam dunia dan membuat seisi dunia berdosa. Jadi saya berani berkata begini, pintu gerbangnya dosa masuk ke dalam dunia ternyata bukan wanita, tapi pria. Padahal yang makan buah duluan Hawa, ya kan? Makanya nggak ada istilah Adam nafsu, Hawa nafsu. Kenapa? Karena Hawa yang makan buah duluan. Tapi Anda harus tahu, yang dikejar untuk bertanggung jawab bukan Hawa, tapi Adam, ya kan? Adam, ada di mana kamu? Menurut bapak-bapak, Tuhan tahu nggak Adam di mana? Tahu, kalau nggak tahu bukan Tuhan. Tuhan tahu persis Adam di mana. Tuhan tahu persis Adam sembunyi di mana. Tapi Tuhan mau Adam sendiri juga sadar dia ada di mana dan dia yang mengatakan. Sekarang ini Tuhan juga tahu persis siapa dirimu. Dan sembunyi di balik apa, termasuk yang sembunyi di balik pelayanan. Tuhan tahu. Tapi Anda sendiri yang harus mengatakan. Adam sembunyi di balik pohon pakai cawet daun nara. Betul? Nah, ini mungkin inspirasi kolor hijau pertama. Daun nara, ya kan? Pakai daun nara. Aku ada di sini, Tuhan. Setelah aku mendengar engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Terus Tuhan tanya, loh, apa kamu sudah makan buah yang kularang dimakan itu? Jawabannya Adam begini, perempuan yang kau taruh di sampingku, dialah yang membuat aku makan buah itu. Siapa yang disalahkan? Kalau saya peragakan begini loh, perempuan yang kau taruh di sampingku. Siapa yang naruh perempuan itu? Yang disalahkan siapa? Tuhan loh ya. Perempuan yang kau taruh di sampingku, dialah yang membuat aku makan buah itu. Ini PR penting buat para pria. Jadi pria-pria yang rajin menyalahkan istri, itu menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena yang naruh istri di sampingmu itu Tuhan. Tapi yang tanggung jawab Anda. Mau jadi seperti apa aja, Anda yang bertanggung jawab. Kenapa? Sudah ditaruh di sampingmu menjadi istrimu. Jadi sebenarnya kalau mau jujur Pak, istri itu adalah lambang kepemimpinan dari seorang pria. Istrimu itu adalah kualitas kepemimpinanmu. Itu ya kan? Kayak apapun modelnya, ya itu kepemimpinanmu. Itu sebenarnya persoalan besarnya itu ya karena pria nggak entos mimpin istri gitu. Yes. Coba kalau pinter pimpin istri, nggak begitu istrimu, ya kan? Kenapa nggak bisa mimpin istri? Banyak yang begitu. Saya sekali waktu ketemu ownernya satu perusahaan yang cukup besar di Jawa Timur, karoseri, ya. Saya tanya, bro, berapa orang dipimpin di perusahaan? 3.000 Pak. Wah, banyak. Ya, kira-kira, mau ke sini ya? Kalau wanita itu pengen hadir, ya. Terima kasih ya, pura-pura ngasih minum lagi ya kan. Ya itu lambang suaminya ya. Itu hasil kepemimpinannya. Iya. Nanti kita doakan khusus ya. Supaya nggak stres dia, ya kan? Saya tahu, Bobby, nanti saya mentor kamu ya, karena aku jatuh kasihan melihat kamu. Terus pria tadi saya tanya 3.000 Pak, oh banyak. Terus saya tanya begini.
Kira-kira kalau buat perbandingan, susah mana memimpin 3.000 orang di perusahaanmu itu dibanding dengan pimpin 1 orang di rumahmu sendiri, istri. Dia langsung nunduk loh. Iya ya Pak ya, mek sitok wah ngele luar biasa. Loh, saya ini dari tadi kan sudah hampir setengah hari bersama Anda. Saya itu bisa ngelihat loh, pria yang stres dengan istrinya itu kelihatan. Dari wajahnya itu kelihatan. Ya, Bobi coba maskernya dibuka. Ya. Loh, saya mau kasih tahu sama Anda. Banyak pria bisa pimpin bisnis besar, tapi pimpin istri belum tentu. Banyak pria bisa pimpin gereja besar, tapi pimpin istri belum tentu. Padahal kalau pria itu bisa pimpin istri, pimpin apa aja di luar lebih mudah. Makanya kita belajar pimpin istri. Ingat, pemimpin bukan penguasa, tapi pemberi arah. Boleh katakan amin? Oh iya. Nah masalahnya pria itu banyak yang nggak tahu arah, makanya istrinya yang ngarahin akhirnya. Itu. Salah satunya ya itu tadi ya. Tapi pria itu Tuhan yang menetapkan jadi pemimpin. Boleh katakan amin. Ya, tapi Tuhan nggak mau bertele-tele. Begitu Adam bilang, perempuan yang kau taruh di sampingku, dia langsung ke perempuan, Hawa. Sebagaimana prianya, begitu juga istrinya. Model istri, biasanya model prianya juga. Langsung ular, gitu kan? Oh, Tuhan nggak mau bertele-tele, langsung ke ular. Ular, tapi hebatnya ular itu nggak begini loh, kambing. Gitu. Biasanya di Indonesia kan terakhir kambing hitam, ya kan? Nggak, jadi waktu itu seandainya ada altar call, ular loh dia nggak lempar kemana-mana. Makanya mama saya pernah bilang begini, kita itu sama binatang seringkali kalah. Anjing itu pertama dipertemukan cakar-cakaran, tapi lama-lama jadi teman. Kalau kita kan enggak, pertama baik banget, lama-lama cakar-cakaran, ya kan? Nah itu. Nah, saya mau sampaikan begini hari ini. Ada 4 tanggung jawab yang dilempar Adam dan kita harus ambil. Kalau kita enggak ambil, kita enggak akan diberi tanggung jawab yang lebih lagi. Yang pertama, tanggung jawab yang dilempar Adam itu adalah tanggung jawab atas dosanya sendiri. Kita nggak suruh nanggung, suruh ngaku aja, gitu kira-kira gitu. Adam itu lempar sana, lempar sini. Nah banyak pria begitu, ya kan? Apalagi kalau rasa benar, wah pasti lempar kemana-mana. Jadi pria yang hebat, pria yang kuat adalah berani mengatakan aku yang salah. Apalagi kalau untuk keluarga, berani jadi bemper, tidak dilempar kemana-mana. Ya, sekali waktu saya bawa mobil dari Dr. Cipto, Jakarta, menuju Bundaran HI belok kiri, itu Sudirman. Begitu mau belok istriku begini, Pak jangan ambil kanan, jangan ambil paling kiri, itu malah berboden. Papa pilih tengah, saya pilih tengah. Begitu belok langsung ditangkap polisi saya. Saya senyum, istriku nunduk, mungkin rasa salah ya kan. Polisi ambil SIM, STNK diperiksa. Pak bisa lihat KTP-nya, tak kasih KTP. Begitu lihat KTP-ku, polisinya begini, oh Bapak pendeta ya? Betul Pak polisi. Aduh Pak pendeta, rupanya Kristen dia. Salah jalur, saya enggak begini, istriku. Enggak. Oh pria kalau merasa benar kan tekan istri ya kan? Oh enggak benar aja masih tekan istri apalagi benar ya kan? Saya enggak, saya ngomong, iya Pak polisi minta maaf saya salah jalur. Iya Pak pendeta jangan diulangi ya, lain kali kalau belok sini harus paling kiri. Iya Pak polisi minta maaf. Oke silahkan jalan, enggak ditilang saya. Tapi di jalan saya ngomong sama istri. Ma, iya Pak, gimana kalau di wanita bijak itu tambah 1 sesi? Sudah 10 sesi Pak enggak apa-apa, di pria 13 sesi Pak.
Jadi ini cuma 3 sesi ini berapa pulih ini ya kan. Kita butuhnya 13 loh kita ini ya kan. Pulang penasaran nanti. 13 ya kan. Nggak apa-apa di pria 13. Terus sesi apa lagi? Mama kan sudah punya sesi 1 kapal 2 kapten. Jadi di wanita bijak itu ada sesi 1 kapal 2 kapten. Ya. Bayangkan kalau kapalnya 1, kaptennya 2. Apa yang terjadi? Munyer-munyer kapal ya kan. Lekak malah tenggelam gitu. Dan beberapa pria, saya lihat wajahmu korban 2 kapten tadi itu. Makanya pusing kepalamu ya kan, karena istrimu kapten. Gitu. Anda sendiri kayak Prada. Terus saya ngomong sama istriku, sesi apa Pak? 1 mobil 2 supir. Sejak itu dia nggak pernah protes ya. Kalau saya bak mobil dia percaya aku tahu jalan. Dia percaya aku tahu rambu-rambu lalu lintas ya. Loh pria itu stres di jalan itu bukan karena macet aja loh. Tapi karena cangkeme bojone barang itu ya kan. Awas, awas, rem, rem. Kiri dikit, awas, awas. Darah Yesus. Nah itu. Malah ada pria sampai, udah kamu aja yang nyetir. Ada. Tapi intinya begini, pria harus berani mengakui dosanya. Karena begini, kalau tadi saya ngomong ada 2 side impact doa pria. Tapi di sesi ini saya mau ngomong, ada dampak buruk beda antara dosanya pria sama dosanya wanita. Ya. Ada dampak buruk beda antara dosanya pria sama dosanya wanita. Kalau wanita itu jatuh dalam dosa, Tuhan cuma ngomong begini, dengan kesakitan kamu akan melahirkan anak-anakmu. Ya, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan dengan kesakitan kamu akan melahirkan anak-anakmu. Berapa banyak sih wanita melahirkan? 4, 5, 6? Istriku itu anaknya 4. Jadi istriku itu jenis dilempar sarung hamil. Saya pernah ke Manado, Pak. Ya. Ada ibu gembala meninggal, di absen anaknya. 16. Dalam hatiku, mencret apa beranak ini? Apa gak dobol iki? 16 loh ya. Oh ya, tapi bikinannya Tuhan pasti bagus ya kan. Ori ya kan. Tapi karena setelah itu sudah Pak, buat wanita gak ada lain. Tapi buat pria, ya terkutuklah tanah karena kamu, dengan berpeluh kamu akan mencari rezekimu seumur. Jadi dosanya pria itu Pak, membuat tanah terkutuk. Apa itu tanah? Tempatmu berdiri, itu tanah. Apa itu tanah? Tempatmu tinggal, itu tanah. Apalagi tempatmu kerja, itu tanah. Tempatmu layani, itu tanah. Makanya pria harus berani mengakui dosanya dan meninggalkan dosanya. Tapi kalau ada pria dipulihkan, tanah juga diberkati. Kalau mau jujur, Pastor Rizky sama Yoel, Banyuwangi ini dulu gak ada apa-apanya loh. Tapi setelah pria-pria, ada camp pria di sini, Gunung Tumpang Pitu terbuka emasnya. Itu kalau mau jujur begitu loh. Walaupun gak banyak pria yang dipulih. Makanya ayo kita urusin pria secara serius. Karena apa? Akan mengakibatkan tanah itu diberkati. Di Papua Sungai Membramu, itu ada satu tempat Sungai Membramu. Itu prianya Pak pemabuk, kurang ajar. Bikin anak, kalau anak kebanyakan titip ke gereja sebagian. Ya, terus main judi yang begitu-begitu, gak bertanggung jawab. Tapi begitu camp pria masuk sana, pria dipulihkan. Mulai bertanggung jawab. Wah itu Pak, yang biasanya itu burung cendrawasih itu ketakutan kalau ada orang. Ini seliweran gak masalah. Ditemukan logam-logam baru, spesies-spesies baru. Terus buaya di Sungai Membramu itu, kalau ada orang langsung nyelam. Tapi begitu pria dipulihkan, mau berjemur jam berapa saja, gak ketakutan. Bayangkan lu, pria pulih, buaya pun ikut pulih. Ya?
Bilang sama sebelahmu, kalau kamu nggak pulih, kamu kalah sama buaya membrane. Kita harus pulih, boleh katakan amin? Nah awal pemulihan itu kalau kita berani mengakui dosa. Nggak usah lempar kemana-mana, supaya apa? Tanah disembuhkan. 1, 2, 3. Jadi pria harus berani mengakui dosanya. Ya, itu tanggung jawab pertama, tanggung jawab atas dosanya sendiri. Kita harus berani tanggung jawab kalau kita salah. Boleh katakan amin? Anda kalau cari karyawan ya, pinter tapi pinter juga bohong, jangan diambil. Enggak pinter tapi jujur, berani ngaku kalau dosa, ambil. Kenapa? Orang goblok itu bisa diajar jadi pinter, tapi kalau pembohong itu prosesnya lebih lama. Nah, gitu ya. Jadi berani mengakui dosanya, ini yang pertama. Yang kedua begini. Tanggung jawab yang kedua. Ketika ular masuk Taman Eden, ada pelajaran begini. Saya dulu diajar begini. Adam itu enggak ada. Makanya Hawa sendirian diganggu sama ular. Dengan pesan moralnya kita enggak boleh sendiri. Malah saya pernah marah sama pengerja saya karena dia ngajar anak saya salah. Waktu itu anak saya masih kecil. Dek, kamu tahu enggak kenapa Hawa bisa sampai diganggu ular? Enggak tahu. Karena waktu itu Adam enggak ada. Jadi ular masuk bebas. Terus menggoda Hawa sampai tergoda, ambil petik buah itu terus dimakan. Makan. Adam datang, dikasih sama Adam. Adam begitu makan buah itu baru mau nelen, Tuhan datang, kaget dia. Makanya nyangkut di sini. Setiap pria ada jendolan di sini. Karena wanita makannya lebih dulu dan lebih banyak, di sini jendolnya gede-gede. Saya bilang, sesat itu, nggak ada ayatnya itu. Tapi yang benar itu Adam ada di mana gitu ya. Ayo kita lihat Kejadian 3 ayat 6. Adam ada di mana? Ini Adam ada di sini nih, perhatikan ya. Kejadian pasal 3 ayat 6. Ayo kita baca bersama. 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun. Jadi Adam ada di mana? Bersama-sama dengan Hawa. Nah, kata bersama-sama di situ Pak, bukan begini, bukan Adam ada di sini, terus Hawa ada di pohon sana itu sambil ngobrol sama ular, bukan. Tapi bersama-sama di situ adalah shoulder to shoulder. Pundak ketemu pundak. Jadi Adam itu nempel di pundaknya Hawa. Makanya ada istilah begini, Adam ini keterlaluan. Istri diganggu ular, ada di sampingnya, nempel di pundaknya, tapi dia diam saja. Mungkin pada waktu itu Adam punya prinsip, diam itu emas. Tapi Edko berkata, ada kalanya diam itu emas. Tapi ada kalanya hanya warna kuning belaka. Tahu kuning belaka? Yang hanyut di kali. Itu namanya tai. Ya, itu, ya. Jadi rupanya ada dua macam pria. Kuning emas, tapi juga kuning tai. Nah gitu. Tanya sebelahmu, kamu jenis yang mana kira-kira? Jadi pria tai itu diem aja, cuek gitu. Dan Anda perlu tahu, pria itu dosanya lebih banyak disebabkan karena diam daripada karena melakukan apa-apa. Pria nggak boleh diam, pria harus peduli. Boleh katakan amin? Akhirnya Hawa diserobot sama ular, jatuh. Jadi tanggung jawab yang kedua yang dilempar Adam dan kita harus ambil adalah tanggung jawab sebagai imam atau guard atau penjaga. Nah, gitu. Tulisannya guard gitu ya. Imam, penjaga, guard gitu. Imam atau guard atau penjaga. Nah tadi kita sudah bahas habis ya kan. Jadi tugasmu sebagai imam itu menjaga keluarga loh.
Dengan Anda mendoakan, menjaga keluarga. Dengan Anda mendengarkan mereka, mereka nggak akan minta didengar orang. Gitu. Dengan Anda melayani mereka, mereka nggak cari pelayanan di luar. Kenapa? Anda menjaga. Jadi pulang dari sini, tugasmu sebagai imam serius harus dilakukan. Boleh katakan amin? Ya. Itu yang dibuang Adam dan kita harus ambil. Terus yang ketiga, karena yang kedua kan sudah banyak dibicarakan tadi. Yang ketiga, ketika ular masuk Taman Eden, nanti Anda baca ayatnya ya. Ular itu pakai firman. Hawa, apa kata Tuhan tentang buah itu? Oh, Hawa jawabnya begini, kata Tuhan, jangan diraba, jangan dimakan, nanti kamu mati. Nah, ular langsung tahu. Wah, nggak tahu firman ini. Kenapa? Karena originalnya nggak ada kata diraba, ya kan? Tuhan cuma ngomong, jangan memakan buah ini, karena ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Terus Hawa menjawabnya, jangan diraba, jangan dimakan, nanti kamu mati. Nggak tahu firman. Terus salahnya Adam di mana? Nah gini saudara, waktu Adam diciptakan, ditaruh di Taman Eden, dikasih firman. Kasih firman kan? Hawa belum ada. Nah begitu dikasih Hawa, maksudnya Tuhan, Adam harus sampaikan firman kepada istrinya gitu loh. Nah dari jawabannya istrinya itu menunjukkan bahwa Adam tidak berhasil mendaratkan firman di hati istrinya. Nah, itu tugas sebagai nabi. Jadi tanggung jawab yang ketiga yang tidak dilakukan oleh Adam adalah tanggung jawab sebagai nabi atau guide atau pembimbing. Nah kita sebagai pria harus berdiri sebagai nabi di rumah kita. Ya, sebagai nabi, sebagai guide yang mengguiden, memimpin, menuntun keluarga kita supaya masuk dalam kebenaran. Makanya gini, khususnya teman-teman pendeta ya, jangan hanya sibuk khotbah di luar saja, tapi Anda harus sampaikan firman di rumah juga. Sampai hari ini Pak, saya masih punya renungan keluarga. Jadi tiap hari saya baca firman, saya sampaikan ke mereka itu. Yang praktis itu kalau pakai itu prinsip 4M itu, metode 4M. Membaca, merenungkan, terus melakukan, membagikan. Sebab kalau membaca firman tanpa direnungkan, itu kayak makan kacang 2 kilo tapi enggak dikunyah. Kenyang enggak? Ya kenyang, 2 kilo masuk perut. Cuman kalau tidur miring sini kacangnya pindah keluduk ini. Karena apa? Masuk kacang utuh. Nah besok pagi kayak kambing telepang telepung karena masuk kacang keluar kacang gitu ya kan. Nah kalau dikunyah terjadi penetrasi ya kan ke seluruh hidup kita itu terbagi gitu. Makanya jangan baca firman sembarangan kayak koran aja. Ada orang kalau baca firman kayak sulapan. Tuhan kasih ayat yang bagus dalam nama Yesus. Yang dibuka gitu, terus tulisannya begini. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, terus Yakub anaknya 12. Terus sudah cara bacanya salah, menyampaikan ke istri juga salah, ke anak-anak salahnya, bener kan? KB gak boleh, ini anaknya 12. Akhirnya beranak terus. Besok lagi dia angkat tangan dua-dua. Tuhan beri firman yang lebih bagus dari kemarin. Aku siap dengar. Dalam nama Yesus buka Alkitab. Amin. Ternyata yang dibuka itu antara perjanjian lama sama perjanjian baru. Enggak ada tulisannya. Kosong ya. Terus dia ngomong, Tuhan ngambek ya enggak mau bicara. Besok lagi Tuhan silahkan bicara. Aku siap mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Pas di jarinya itu tulisannya begini, maka bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu, langsung berhenti dia. Tuhan salah ngomong kayaknya, ditutup. Gak boleh pilih-pilih, kita itu harus baca firman ya semuanya. Saya baca Kejadian sampai Wahyu ini sudah putar-putar, sekarang udah masuk di kitab bilangan, hakim-hakim ya, itu udah berputar-putar. Tapi saya selalu tangkap pesannya gitu. Terus saya bagi ke istri saya, ke anak-anak saya. Jadi Anda mesti sampaikan firman. Musa juga kan mengajarkan begini, ya kan? Apa yang kamu dengar daripadaku hari ini, kamu perhatikan, terus kamu ajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Terus kemudian ceritakan pada waktu kamu tidur, pada waktu kamu bangun, pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu berjalan. Bicarakan itu.
Jadi selain kita mengajar kepada istri anak-anak kita firman, tapi kita juga cerita, membicarakan gitu. Aku kalau ngobrol sama anakku laki-laki, pasti ada firmannya dan sharing gitu. Coba Anda kalau ngobrol sama keluarga gitu, lebih banyak ngomongin persoalan apa ngomongin firman? Kelihatannya persoalan, makanya wajahmu persoalan ya kan? Omongin firman juga, karena apa? Kalau omongin firman, yang muncul firman juga. Jadi kita itu harus menjadi nabi di rumah kita sendiri, membawa Tuhan dan firman-Nya masuk ke rumah kita. Kalau Tuhan yang bertakhta di rumah kita, setan gak akan masuk. Nah gitu. 1, 2, 3. Terus yang keempat, tanggung jawab yang keempat yang dilempar Adam, dosanya sendiri, imam atau guard atau penjaga, terus kemudian nabi atau guide atau pembimbing. Yang keempat, tanggung jawab sebagai raja atau govern atau pemimpin. Itu. Raja atau govern atau pemimpin. Jadi kita itu adalah imam, nabi dan raja. Boleh katakan amin? Nah kalau suaminya raja, berarti istrinya ratu. Kalau sampai istrimu kayak pembantu, berarti prianya bukan raja. Pemanjat pohon pinang, nah gitu. Istrimu harus seperti ratu diperlakukannya. Boleh katakan amin? Iya. Saya beberapa kali gitu orang selalu ngomong, Pak, tambah seger loh. Istrinya juga seger. Istri itu sebenarnya, wajah istri itu melambangkan kelakuan suaminya sebenarnya. Oh iya, kalau istrimu pucet, puret begitu ya, berarti kelakuanmu ya ada di wajah istrimu itu yang penuh penderitaan itu. Gitu. Oh iya, istri kita harus ratu. Boleh katakan amin? Raja, pemimpin. Jadi kalau Anda belum jadi raja sampai sekarang ini, saya sarankan Anda kudeta sampai jadi raja. Kudetanya gimana? Lakukan poin 1. Lakukan poin 2, lakukan poin 3, naik jadi raja. Lah kalau kucruk-kucruk langsung naik jadi raja, raja guguk. Makanya nggak didengar ya kan? Gitu. Nggak melakukan 1, 2, 3 ya kan? Nah, gitu. Lakukan 1, 2, 3 lakukan baru naik jadi raja. Amin? 1, 2, 3. Nah, raja itu tandanya ada 3. Nah ini, kalau ini sampai nggak ada di dalam dirimu, ya, maka Anda bukan raja, bukan pemimpin. Raja, pemimpin itu memiliki 3 tanda. Yang pertama, memberi keputusan. Boleh katakan amin? Oh iya, kan gini loh. Kalau istrimu, anak-anakmu nggak Anda beri keputusan, mereka berontak. Kenapa? Nggak tahu arah akhirnya gitu. Kalau Anda tidak memberi keputusan, itu pun sudah sebuah keputusan. Keputusannya adalah tidak ada keputusan. Nah kalau rumahmu tidak ada keputusan, ya ngelayang-layang. Gitu. Harus ada keputusan. Amin. Saya ngomong sama anak pria saya. Anak pria saya itu kalem. Kalau yang wanita lebih tegas, lebih berani gitu. Ya, saya bilang begini, Theo, lebih baik keputusan yang salah dan kamu nabrak tembok, tapi kamu gelundung di ruang sebelah daripada kamu tetap di zona nyaman itu. Jadi lebih baik keputusan yang salah daripada tidak ada keputusan. Ya, kita kan sering begitu, ya kan? Pak, boleh renang? Tanya mama. Pak, boleh main ke rumah teman? Tanya mama. Lama-lama anak begini, kalau tanya papa, pasti jawabnya tanya mama. Ah, kelamaan deh, langsung aja ke mama. Nah, begitu anakmu langsung ke mamanya, setiap keputusan mamanya yang buat, lama-lama kepemimpinan pindah ke mama juga. Nah, kalau sudah kepemimpinan pindah ke mama, itu akan terjadi begini, saudara ya. Pria itu punya otoritas proteksi. Kayak gini, jadi kalau ada pria ditopang istri yang tunduk, itu kayak payung begini. Tapi kalau kepemimpinan, keputusan sudah pindah ke istri, itu sama dengan dibalik begini. Terjadi berbagai macam kekacauan. Anak nakal, anak bandel, brengsek, tomboy, banci, itu lahirnya dari rumah tangga yang kepemimpinannya pindah ke istri.
Makanya Anda harus berani memberi keputusan. Boleh katakan amin? Jujur sekarang jujur. Siapa yang sulit ambil keputusan? Itu biasanya akan dipasang dengan istri yang pintar ambil keputusan. Cepat, cekatan, keras. Nggak bisa dikasih tahu biasanya gitu. Karena ya suaminya nggak ambil keputusan. Sampai begini, lama banget sih Pak gitu aja. Dituntun. Kayak wedus ya kan? Ayo saya kasih tahu para pria yang khususnya yang ambil keputusannya susah. Tip ambil keputusan, tulis. Dan segera dilakukan. Tip prioritas ambil keputusan. Prioritasnya. Ya. 1, ini caranya ambil keputusan. Yang di depan mata segera dikerjakan. Segera diselesaikan yang di depan mata. Jangan ditunda yang di depan mata. Amin. Karena kalau Anda tunda, Anda kehilangan momen. Khususnya orang-orang hijau, orang-orang stabil, termasuk orang cermat. Itu ambil keputusannya kan begini. Kalau orang hijau itu gini, ambil keputusannya. Orang cermat. Saya mulai dari merah ya. Merah, dominan itu ambil keputusannya begini. Dipikir, diputuskan tanpa dirasa. Melukai sebelahnya. Makanya semua harus dewasa, ya kan? Kalau orang kuning, orang intim, itu biasanya begini, dirasa, diputuskan tanpa dipikir. Nyesel belakang, biasanya gitu. Kalau orang hijau, orang stabil itu begini, di kepalanya ya. Dirasa, dipikir, dirasa, dipikir, dirasa, dipikir, ditunda. Nah, makanya orang-orang stabil harus buang kata entar dulu, besok, nanti, buang. Harus segera lakukan yang di depan mata. Amin. Orang cermat atau orang ungu itu kebalikannya orang hijau. Dipikir, kalau tadi dirasa dipikir, ini dipikir, dirasa, dipikir, dirasa, dipikir, dirasa, enggak jadi. Nah gitu, itu biasanya begitu. Dan biasanya Anda orang-orang stabil, orang-orang hijau, orang-orang ungu, itu akan dipasang dengan wanita yang merah, kalau enggak yang kuning, itu biasanya gitu. Kenapa? Kalau dua-duanya hijau, dua-duanya stabil, akhirnya tiap malam cuma renungan. Enggak pernah melakukan apa-apa, enggak ada keputusan. Karena apa? Dua-duanya stabil, ya kan? Jadi yang di depan mata segera selesaikan. Boleh katakan amin? Terus yang kedua, caranya begini. Ambil yang terpenting dari semua yang penting. Anda harus tahu itu. Kayak Yesus. Saya ngukur ini pakai Yesus dulu. Ya, Yesus itu gini. Saya ngukurnya begini. Ketika Yesus dihampiri oleh orang, terus ngomong begini orang ini. Tuhan tolong anak kepala rumah ibadat Yairus sakit mau mati. Oh ya, ayo ke sana, jalan. Di jalan tiba-tiba ada perempuan pendarahan 12 tahun. Selesaikan ini karena ini di depan mata. Anak Yairus masih jauh ya kan? Selesaikan di depan mata. Tapi kemudian muncul orang, guru gak usah ke sana. Anaknya sudah mati. Oh enggak, dia tidur. Pergi juga diselesaikan. Yang di depan mata, yang terpenting. Pentingnya di mana? Lebih penting mana? Ini 12 tahun pendarahan, di sana sudah mau mati. Nah, adat Yahudi, saudara. Orang yang mens itu enggak boleh ngadep Tuhan. Berarti ini sudah 12 tahun putus hubungan sama Tuhan. Persoalannya lebih penting berarti. Ini diselesaikan. Terpenting dari semua yang penting. Yang ketiga, mengambil keputusan prioritasnya. Yang resikonya besar. Dan berkatnya pasti besar juga. Ini kalau nggak disembuhkan perempuan pendarahan ini, kan yang cibir mulut itu ribuan orang. Tapi kalau disembuhkan ribuan orang juga diberkati. Kalau Yairus kan rumah Yairus saja. Gitu. Jadi depan mata terpenting, terus berisiko besar. Ini segera dilakukan, ambil keputusan. Boleh katakan amin? Jadi pemimpin itu memberi keputusan. Yang kedua, tanda pemimpin. Yang kedua, memberi arah. Pemimpin itu harus memberi arah. Boleh katakan amin? Nah, supaya pria itu tahu arah, harus intim dengan Tuhan.
Harus punya hubungan baik sama Tuhan. Kenapa? Karena yang memberi arah itu, yang punya arah itu Tuhan. Nah, kalau Anda tidak memberi arah kepada keluarga, maka jangan heran kalau keluargamu diberi arah oleh teman-temannya. Diberi arah oleh televisi, diberi arah oleh gadgetnya. Makanya Anda yang harus beri arah. Gitu. Terus yang ketiga, tanda seorang pemimpin, memberi rasa aman. Jadi hadirnya Anda itu harus aman. Jangan sampai anakmu malah tanya, mau kemana Pak? Keluar kota, berapa hari? 3 hari. Kenapa kok enggak 3 minggu Pak? Berarti hadirmu enggak memberi rasa aman. Harusnya hadirmu memberi rasa aman. Boleh katakan amin? Nah ini semua sudah dilakukan Yesus dan kita harus lakukan. Yesus itu bukan enggak bisa lepas dari tentara Romawi loh Pak. Bisa, dia Tuhan, ya kan? Tapi dia memilih bertanggung jawab walaupun berisiko. Bertanggung jawab itu resikonya besar, tapi tidak bertanggung jawab kematian. Itu sebabnya kita harus memilih tanggung jawab. Boleh katakan amin? Mari kita tundukkan kepala sebentar. Kita mau jujur, kita mau sembuh. Kita nyanyi satu pujian. Ku jawab iya, iya, iya dengan tempo slow. Untuk sebuah tanggung jawab kita katakan ya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Haleluya. Dengar dia panggil namamu. Amin Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sementara musik mengalun lembut, kita tundukkan kepala. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam. Dan dengarkan seolah-olah Tuhan panggil namamu. Dan kau sembunyi di balik apapun Tuhan tahu. Tapi hari ini yang Tuhan mau Anda katakan, aku ada di sini Tuhan. Ini aku. Jamah aku Tuhan, pulihkan aku. Haleluya. Kita harus sembuh, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Siapa di antaramu yang selama ini suka menyalahkan istri? Tutup mata semua, tidak ada yang buka mata. Siapa di antaramu
yang suka menyalahkan istri, boleh angkat tanganmu satu. Gak ada yang buka mata, semua tutup mata. Yang suka menyalahkan istri, boleh angkat tangan. Saya akan doakan Anda. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku arahkan tangan kepada mereka yang mengangkat tangan. Pulihkan supaya dia berani berkata tanggung jawab berhenti di sini. Sekalipun tanggung jawab itu berisiko, kami tahu kemuliaan Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Siapa di antaramu suka menyalahkan otoritas pimpinanmu sampai otoritas di lingkunganmu? Anda suka menyalahkan itu. Kalau itu Anda boleh angkat tangan supaya Anda sembuh. Haleluya. Makasih. Jangan ditahan-tahan karena Tuhan memberi tanggung jawab besar kepadamu. Pastor Rizky boleh berdiri dan lihat kalau ada yang angkat tangan, Anda hampiri dan Anda doakan. Haleluya. Terima kasih. Silakan Pastor Rizky boleh berdiri dan lihat kalau ada yang angkat tangan, didoakan. Siapa yang suka lempar tanggung jawab kepada yang suka menyalahkan pemimpin, menyalahkan otoritas, Anda angkat tangan supaya Anda sembuh. Setelah ini Anda diberi tanggung jawab yang benar sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh. Kalau ada di antaramu yang suka menyalahkan sana sini, bahkan cari salah orang, Anda juga boleh angkat tangan supaya Anda disembuhkan. Anda menjadi pria yang kuat, pria yang benar, pria yang berdampak. Kalau Anda suka menyalahkan orang sana sini, Anda boleh angkat tangan juga supaya Anda disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oh, Bapak, kau lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan, kau sembuhkan Tuhan. Terima kasih. Mari semua para pria berdiri sekarang. Berdiri tegak di hadapan Tuhan dan angkat dua tanganmu ke atas. Haleluya. Tuhan akan memulihkanmu. Tuhan akan memberi tanggung jawab yang lebih besar ketika Anda bisa diberi tanggung jawab. Angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, aku mau ambil keputusan menjadi pria yang bertanggung jawab. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Biarlah Tuhan setiap tangan-tangan pria ini dipakai Tuhan untuk menuntun keluarganya, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas keluarganya. Kami percaya ketika pria-pria ini terus dipulihkan, maka di mana tanah mereka berdiri, tanah itu diberkati. Terima kasih. Angkat tanganmu lebih tinggi dan tengadahkan wajahmu. Komitmen sama Tuhan untuk menjadi pria yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapak. Ampuni kami kalau selama ini kami suka lempar tanggung jawab, tapi hari ini apapun resikonya, kami adalah orang yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya kalau kami berdiri di atas kebenaran, maka kami pasti dibela oleh Tuhan. Tuhan, biarlah setiap tangan-tangan pria ini Engkau berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang semakin besar. Mereka terus diberi tanggung jawab sampai mereka semua betul-betul mengalami kemaksimalan hidup mereka. Tanggung jawab mereka besar dan mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tidak ada satupun pria yang melempar tanggung jawab kepada siapapun. Mereka akan menjadi pria yang selalu berkata tanggung jawab itu berhenti di sini. Terima kasih Bapak. Kami percaya dengan mereka Tuhan akan melakukan perkara besar. Segala puji bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, tanggung jawab berhenti di sini. Di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Mari katakan amin. 1, 2, 3. Pria maksimal. Kasih tos sambil katakan begini, tanggung jawab berhenti di sini. Ya, silakan. Terima kasih buat Pak Isak Dulus. Ya, next
Saya tidak pernah bikin jadwal sama Pak Isadulus, dia yang berikan jadwal. Jadi kalau dia datang, nanti kan dia woro-woro. Ya. Karena kalau di jadwal, itu nanti mundur lagi. Ya. Jadi, nanti di cancel, ganti yang lain. Lebih baik dia yang kasih jadwal, nanti tanggal sekian saya ada di sini. Wah, itu bagi saya pas. Gitu, ya. Jadi tunggu tanggal mainnya, bahwa untuk menjadi pria maksimal itu bukan 1, 2, 3 yes, ya, tapi proses panjang, selamat, saudara akan masuk dalam padang gurun yang sebenarnya. Kalau ini di awan-awan, kita ini seperti di awan-awan. Sekarang ini Tuhan Yesus ngomong gini, membumi. Nanti ketemu istrimu, ya toh, sudah mulai berkatanya halus. Kadang istri itu kok gitu, makhluk satu ini aneh. Tidak ada apa-apa, tahu-tahu marah gitu. Ya toh, tidak tahu-tahu apa, tahu-tahu dia kepingin ini. Makanya saya punya prinsip dalam hidup saya. Kalau dia diem, terus rasanya dia kepingin saya mesti tanya, ada apa? Kepingin apa? Padahal loh saudaraku, dia ngomong gini, aku kepingin makan bakso. Lo kepingin makan bakso lo sampai merenggut-merenggut loh saudaraku. Jadi makhluk satu itu memang unik dan aneh gitu. Jadi saudara harus pinter bahwa istrimu, ayo gitu, ada apa? Sesuatu yang saya makanya punya list itu. Kalau misalnya list mau kemana gitu, kurang 1, listnya sudah 2 saya. Tinggal 1, ya saya ajak. Sampai ke Bali hanya ngopi tok, hanya ngopi loh saudara. Nyebrang tok loh, men 500.000 saudara. Kopi ini loh men 15.000. Aduh, aku ngomong gak masuk akal, tapi gak apa-apa. Untuk memperbaiki hubungan, untuk supaya tambah mesra. Mesra itu mahal harganya. Ya toh, mesra itu mahal harganya. Buatlah itu menjadi sebuah habits yang bagus di keluargamu. Jadi itu yang saya inginkan supaya saudara semakin, ini masih belum saudara, waduh tuh saudara semangat, nah wong istri moral no, ya toh, nanti kalau sudah ada, langsung diem. Terima kasih buat seluruh rekan-rekan. Jadi jangan, saudara ini baru 3 sesi, kita masih ada 10 sesi saudara. Jadi kita pelan-pelan aja, kita kan enggak terlalu langsung gitu, terlalu ngegas, gak enak. 3 ini suruh praktek di rumah dengan istrimu, ya toh. Kalau istrimu lagi marah-marah, ajak-ajak ngopi gitu, itu seneng. Apalagi istrimu marah, ajak ke mall, pasti seneng gitu. Oh iya, selesai sudah itu. Itu kenapa? Karena saudara nggak pernah ngajak healing gitu. Ya, healing istrinya, sekarang ini zaman sekarang tuh aneh saudara. Healing itu istrinya sendiri-sendiri. Mak-mak itu pergi healing sendiri. Lah suaminya mana? Ada di rumah. Kasihan kan. Anda yang ngajak. Gitu. Healing bareng sama keluarga. Sama ya kecuali yang jomblo saudara ya. Yang jomblo yang healing sendiri lah gitu ya. Enak. Terima kasih buat semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri. Bapa di surga, kami bersyukur buat siang hari ini. Memberkati setiap pria-pria yang hadir, menjadi pria yang maksimal sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Tuhan berkati Pak Ishak, supaya semakin hari, semakin firman-Mu digenapi, sehingga banyak pria yang boleh menerima anugerah untuk kembali bersama dengan keluarga, bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan berkati dalam pelayanannya, keluarga juga diberkati. Tuhan memberkati kami, pulang menyertai kami, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.